Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Amin Imron, NIM 196501130. Di video ini saya akan menjelaskan hasil dari analisa soal pada UTS mata kuliah metode numerik. Pertama-tama akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah roket melaju dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2t kuadrat plus 6t plus 2 dengan t adalah waktu dalam second. Tentukan waktu yang ditentukan agar roket berhenti. Yang artinya di sini T-nya itu berapa agar V yang dihasilkan itu 0. Apakah itu mungkin terjadi? Perintah yang pertama, gunakan metode numerik untuk menganalisa soal ini. Minimal 2 metode, tidak ada batas iterasi dan toleransinya. Perintah kedua, tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini dengan ditunjukkan buktinya. Di soal ini saya memutuskan untuk menggunakan dua metode, yaitu metode Newton-Raphson dengan metode fixed point. Alasan saya menggunakan metode ini dikarenakan penggunaannya itu yang jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan metode yang lainnya. Misalkan jika kita menggunakan metode false position atau biseksi, itu setidaknya dibutuhkan dua starting point, yang mana hasil dari kedua starting point tersebut juga harus berbeda nilainya, yaitu positif dan negatif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Newton-Raphson dengan metode fixed point itu jauh lebih efektif dibandingkan penggunaan metode yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menganalisis soal menggunakan fixed point. Di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, saya mengasumsikan starting point-nya. Di sini saya asumsikan starting point-nya menjadi minus 0,3. Kemudian selanjutnya yaitu memanipulasi fungsi Vt-nya sama dengan 0. Berarti fungsi tadi yaitu 2t kuadrat plus 6t plus 2 sama dengan 0 menjadi minus 6t plus 2t kuadrat plus 2. Yang artinya t-nya itu sama dengan minus 2t kuadrat minus 2 dibagi 6. Kemudian untuk mencari akar baru, nah di sini digunakanlah fungsi yang tadi telah dimanipulasi dengan dimasukkan starting point yang kita tentukan. Yang berarti T1-nya sama dengan minus 2 dikali minus 0,3 kuadrat dikurang 2 dibagi 6. Sehingga didapatkanlah T1-nya minus 0,363333. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung relatif errornya. Nah, jika relatif errornya belum mencapai target, berarti kembali ke tahapan sebelumnya, yaitu tahap 2 dan tahap 3. Berikut ini adalah tabel dari hasil perhitungan menggunakan metode fixed point. Seperti tadi, starting point yang digunakan itu minus 0,3, sehingga didapatkanlah T-nya agar V-nya itu menjadi 0, yaitu minus 0,381966. Atau jika dimutlakan, minusnya berarti hilang, yaitu 0,381966. Karena tidak ada batas iterasi atau toleransi, maka saya menghitung relatif errornya itu sampai 0. Agar angka yang didapatkan itu benar-benar valid. Selanjutnya yaitu analisis soal dengan metode Newton-Raphson. Tahapan yang pertama sama seperti tadi, mengasumsikan starting point-nya dengan angka yang sama juga, yaitu minus 0,3. Kemudian dimasukkan ke fungsi tadi, yaitu 2 dikali minus 0,3 kuadrat plus 6 dikali minus 0,3 ditambah 2 sehingga didapatkanlah angka 0,38. Kemudian selanjutnya yaitu mencari turunan dari fungsinya. Sehingga didapatkanlah turunannya yaitu 4t plus 6. Dimasukkan kembali starting point yang tadi kita tentukan, dihitung sehingga didapatkanlah angka 4,8. Kemudian untuk mencari akar barunya, dengan menggunakan rumus x n plus 1 atau x barunya sama dengan xn dikurang fxn dibagi fxn xn, atau di sini diganti dengan Vt, yang berarti untuk t barunya sama dengan minus 0,3 dikurang 0,38 dibagi hasil dari fungsi turunan tadi yaitu 4,8, sehingga didapatkanlah untuk akar barunya yaitu minus 0,37916667. Dan yang selanjutnya yaitu menghitung relatif error. Seperti tadi, jika relatif errornya belum mencapai target, berarti kembali ke tahapan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan menggunakan Newton-Raphson.
dengan ditentukan starting point-nya yaitu minus 0,3 dengan relatif error 0, didapatkanlah untuk T-nya agar V-nya itu 0, yaitu minus 0,381966601. Bisa dibilang hasil yang didapat sama dengan menggunakan metode fixed point. Yang selanjutnya yaitu metode apa yang paling efisien untuk digunakan dalam soal ini? Menurut saya adalah metode Newton-Raphson. Kenapa? Jika kita bandingkan tadi hasil dari menggunakan metode Newton-Raphson dengan metode fixed point, jika kita perhatikan pada penggunaan metode Newton-Raphson, konvergen yang didapat itu jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan metode fixed point. Di metode fixed point ini, untuk mencapai relatif error 0 itu dibutuhkan 27 iterasi, walaupun sebenarnya angkanya sudah didapatkan di iterasi ke-12. Tapi relatif error didapatkan pada iterasi ke-27. Sedangkan jika menggunakan metode Newton-Raphson, dengan starting point yang sama, itu hanya dibutuhkan 5 iterasi hingga error yang dicapai terpenuhi. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Newton-Raphson itu yang paling baik dibandingkan penggunaan metode yang lainnya, karena dapat mencapai atau menemukan hasil jauh lebih cepat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.